Saya bilang nggak usah tangkap saya, besok saya datengin Mabes Polisi. Kalau mau tangkap saya besok di situ. Rombongan sirkus ini wartawan segala naiklah ke lantai paling tinggi. Ternyata Pak Sutanto kabur karena saya mau nanya, pertanyaan saya satu, siapa yang merintahkan penangkapan Rizal Ramli? Presiden SBY atau Kapolri? Abang itu udah gila, udah gila. Kok jawab presiden, mati aku bang. Kok jawab Kapolri, mampus aku. Tapi kalau kita bicara masa lalu aja kan nggak asik. Masa kita cuma bicara masa lalu, relate to masa kini. Tapi itu yang bahaya justru. Bicara masa lalu kan nggak ada masalah, bicara hari ini kan bahaya banget. Tentu sesuatu yang Bang Rizal bisa share gitu ya. Karena orang bilang itu apa ya? Ini idiom umum ya, tidak spesifik. Sejarah itu sering berulang gitu kan. Sejarah tuh sering berulang. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi saat ini, kan ya nggak mungkin saya nggak nanya. Kan Abang terkenal orang yang suka mengkritik juga. Tapi sebelum itu, biar Sobat RH tidak penasaran, kan Abang pernah masuk kabinet di Gus Dur. No wonder, karena memang hubungan dekat. Kemudian di Megawati masih juga waktu itu. Oh enggak? Oh di Megawati enggak ya? Ya. Saya jadi penasihat informal aja. Oh, penasihat informal. Kayak Taufik sama Mega. Kemudian masuk lagi di pemerintahan Jokowi kemarin. Pada waktu SBY, saya diangkat jadi Presiden Komisaris Semen Gresik Group. Oke, Semen Gresik yang spin-off? Enggak, Semen Gresik Group aja semuanya. Oke. Semen Gresik Group pada waktu itu saya masuk, untung Semen Gresik Group hanya 800 miliar. Dalam 2 tahun kita naikin 3,2 triliun. 4 kali dengan cara nurunin cost bikin semen $8 per ton. Oke. Baru kita naikin gaji direksi 17, rata-rata 17 perusahaan besar di Indonesia. Oke. Baru karyawan kita naikin. Tapi dasar Rizal Ramli, abis itu kita demo menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan SBY. Iya kan? Padahal posisi Presiden Komisioner, Semen Gresik Group. Itu kan semen Padang, semen Tonasa, semen Gresik. Sekarang jadi Semen Indonesia sekarang. Kita pimpin demo lebih dari 25.000 dari DPR ke istana menentang kenaikan harga BBM. Ya gerah lah. Oh itu tahun 2000 lupa 12. Udah lupa saya, tapi pada dasarnya mereka kesel lah. Iya kan? Ini orang memang hebat, bisa naikkan keuntungan 4 kali. Tapi bandelnya nggak tahan-tahan. Oke. Akhirnya kita pada waktu itu sama yang Ferry Juliantono ditangkap. Yes. Ya. Soalnya sebelum Abang, Ferry Juliantono semalam datang. Sama Ferry. Sama Rike segala. Kita di depan sama Rike sama Ferry. Rike Diah Pitaloka. Iya kan. Nah tapi mereka bingung nangkep kita. Dibayarlah mantan aktivis 98 untuk bakar 4 mobil plat merah di depan Atmajaya. Iya kan. Dibayar sama Intel lah ya. Saya waktu itu lagi di pasantrennya Kiai Maman di Cirebon. Maman Imanul Haq. Sore-sore kita lihat TV bilang ini ada 4 mobil pemerintah dibakar oleh aktivis yang otaknya itu dikepalai oleh Dr. Rizal Ramli. Saya kaget. Kita ketawa. Kalau Rizal Ramli bakar mobil mah bukan 4, 10.000. Cuma 4. Nah, dengan alasan itu. Waktu itu kan Abang punya apa? Komite apa tadi? Komite Indonesia Bangkit. Oh, Komite Indonesia Bangkit. Di belakang ini Komite Indonesia Bangkit. Akhirnya mau dituntut lah kita, macam-macam lah. Mau ditangkap. Nah, saya bilang, saya waktu itu di Bangka, mau ditangkap kita di Bangka. Jalan Bangka? Enggak, di Bangka beneran. Oh, Bangka beneran? Almarhum istri saya kan yang itu Syafung, yang kedua kan. Setelah istri saya yang pertama meninggal 2 tahun kemudian saya kawin sama Liu Syafung. Orang Bangka. Nah, kita lagi lihat kampungnya. Begitu saya ke airport, ya kan, udah ditungguin sama polisi mau nangkep. Tapi kan kita teman banyak, telepon kita, abang udah tungguin polisi mau ditangkap nih. Ya udahlah kamu aturin bagaimana, gue penting pulang dulu ke Jakarta. Ya udah abang tunggu aja, mobil nggak usah masuk pelataran airport dulu.
Begitu pesawatnya ready, kita buka pintu, abang langsung ke pesawat. Bener, persis polisi nunggu. Yang telepon polisi juga? Bukan. Sipil-sipil kan banyak simpatisan kita. Oke. Ya kan? Jadi persis itu kita nunggu dulu di luar pagar. Begitu udah mau berangkat, dibuka pagarnya. Jadi kita nggak masuk gate biasa, langsung naik kan ke pesawat, berangkat. Nah di Jakarta udah banyak wartawan nungguin. Saya bilang nggak usah tangkap saya, besok saya datengin mau habis polisi. Kalau mau tangkap saya besok di situ. Rame jadi headline. Kita datengin waktu itu Kapolrinya Sutanto, Jenderal Sutanto ya. Saya datang dengan lawyer kita, Ketua Hasibuan dan kawan-kawan, aktivis. Kita dari M bawa kembang, bagiin sama rakyat. Begitu itu kan biasa nggak boleh masuk dong. Kita tegas saja. Mana ajudan Kapolri? Panggil. Mohon maaf nggak kayak Gatot ngadepin polisi kita. Ya kan, akhirnya diantar ke Pak Kolonel. Pak Kapolri lantai berapa? Kita harus tegas sama aparat kita. Antar saya ke situ. Jadi rombongan sirkus ini, wartawan segala naiklah ke lantai paling tinggi. Ternyata Pak Sutanto kabur karena saya mau nanya, pertanyaan saya satu, siapa yang memerintahkan penangkapan Rizal Ramli? Presiden SBY atau Kapolri? Habis itu siapa orang nomor 2 paling kuasa di sini? Wakil Kapolri, Jenderal Nanang. Lantai berapa? Lantai segini. Antar kami ke situ. Antar lagi rombongan sirkus. Nggak ada juga. Keluar Kolonel Nana, Kolonel. Ada apa Pak Ramli? Komjen. Ya Komjen. Nanang kan. Ajudan datang keluar kan. Kolonel biasanya kan. Ada apa Pak Ramli? Iya saya mau ketemu Wakil Kapolri, mau nanyakan pertanyaan, siapa yang perintahkan penangkapan Rizal Ramli? Kapolri atau Presiden SBY? Masuk nih ajudan, keluar lagi. Pak Kapolri bilang nggak bisa jawab pertanyaan begitu. Cuman Wakil Kapolri ngajakin makan siang minggu depan. Akhirnya kita minta lagi, siapa yang nomor 3 paling kuasa di sini? Kabareskrim, Bambang Hendarso. Antar saya, Pak gedungnya beda. Ya udah antar. Antar datang lagi rombongan sirkus ini. Bambang Hendarso kabur. Karena dia udah tahu kita mau nanya gitu. Itu kan pertanyaan ini nggak bisa dijawab. Iya, nggak mungkin dijawab. Akhirnya ada wakilnya Bambang Hendarso, kolonel orang Batak. Dia terima saya sama Oto ke dalam. Ada apa Bang? Aku mau nanya, siapa yang perintahkan penangkapan Rizal Ramli? SBY atau Kapolri Sutanto? Ini kolonel Batak ini bilang, abang itu udah gila. Kok jawab presiden, mati aku bang. Kok jawab Kapolri, mampus aku. Ingat dia nanti jauh debat judul ya. Kasih tahu Kabareskrim, saya mau datang lagi minggu depan, mau nanya pertanyaan yang sama. Terus besoknya kita ngadain press conference wartawan asing sama dalam negeri di Bidakara. Waktu itu masih ada Bram Zakir dari UI, dampingin saya kan, macam-macam wartawan. Saya bilang di situ, saya pengen penjelasan siapa yang perintahkan penangkapan Rizal Ramli? Presiden SBY. Kalau betul Presiden SBY, beliau mesti belajar lagi tentang demokrasi. Orang beda pendapat aja main tangkap. Yang kedua, kalau Kapolri itu jangan lupa kacang sama kulitnya. Tidak ada pemerintahan kita, pemerintahan Gus Dur, polisi masih di bawah angkatan bersenjata, masih diinjak sama angkatan bersenjata. Kita yang membuat keputuskan agar polisi jadi lembaga kepisah. Maksudnya supaya jadi penganyam masyarakat, bukan alat untuk kekuasaan politik buat nangkap siapa aja. Gitu gini-gini kan. Terus saya waktu di depan wartawan. Waktu bilang saya minta SBY jantan. Si Bram bilang, Mas Rizal jangan bilang jantan dong. Oh maaf, jangan bantan. Ya kan. Saya bilang agar SBY kesatria. Kesatria. Nah, beberapa minggu kemudian, beberapa waktu kemudian SBY diundang ke Cilangkap. Dalam pertemuan tertutup, Jenderal tanya, kok Pak Rizal Ramli mau ditangkap? Dia kan teman kita. Dia kan penasehat angkatan bersenjata, temannya Pak SBY. Kenapa Pak Rizal Ramli ditangkap? SBY nggak jawab. Kemudian besok-besoknya lagi dia di Lemhanas. Sama juga pertemuan tertutup ada nanya, kenapa Dr. Rizal Ramli ditangkap? Dia itu suka ngajar-ngajar kita di sini. Ini abang dapat bocoran dari mereka. Ya kan? Kemudian beberapa hari kemudian SBY ngadakan press conference di Bidakara. Saya minta kepada Kapolri Sutanto untuk hati-hati menangani kasus Dr. Rizal Ramli. Karena kalau ada apa-apa, saya yang kena getahnya.
Nah kita kan udah kode nih, udah selesai nih barang. Iya kan? Yang kasihan Pak Tanto, dianggap dia nggak mampu kendalikan situasi. Udah ditandatangani jadi Kapolri, akhirnya diganti jadi Kepala BIN Sutanto. Sebentar aja ya? Ya, diganti sama Bambang Hendarso jadi Kapolri. Itu loh ceritanya. Waktu itu dia belum pensiun berarti ya? Siapa? Sutanto? Saya nggak tahu pensiun apa enggak. Tapi dia udah ditandatangani untuk perpanjangan jabatan Kapolri. Akhirnya digeser jadi Kepala BIN. Nah,